Halo semua, di video kali ini saya akan membahas satu aksi korporasi yaitu leverage buyout atau LBO menggunakan studi kasus waktu Elon Musk membeli Twitter. Saya lupa ya, mungkin 1-2 tahun yang lalu gitu ya. Nah, em, ini waktu Elon Musk mau beli Twitter, dramanya banyak. Elon Musknya mau beli. Direksi-direksinya Twitter menolak gitu. Dia jadi pemegang saham utama. Elon Musknya bilang batal. Twitternya gugat ke pengadilan. Loh, kemarin katanya sudah mau beli, jadi dong, gitu kan. Akhirnya jadi, ya Elon Musk-nya masuk di PHK massal, gitu. Jadi semua direksinya, setahu saya, mungkin hampir semua direksi di PHK. Centang biru yang dulu orang harus dapatkan kalau sudah punya user banyak, terkenal, sekarang berbayar, gitu. Nah, itu drama-drama waktu Elon Musk membeli Twitter. Tapi yang orang mungkin nggak gitu perhatikan itu pembeliannya dilakukan dengan leverage buyout atau LBO. Nah, kalau di Investopedia, LBO itu adalah akuisisi perusahaan dengan menggunakan sejumlah dana pinjaman yang signifikan. Nah, pinjaman ini bisa dalam bentuk obligasi, bisa juga dalam bentuk pinjaman bank. Nah, jadi pihak yang membeli itu menjaminkan asetnya dia sendiri plus aset yang dia mau beli sebagai jaminan utang. Ya. Kemudian ketika pembelian tersebut berhasil, otomatis perusahaan tersebut bukan otomatis sih. Jadi perusahaan tersebut yang nantinya berhutang kepada siapapun yang memberikan pinjaman itu. Apakah obligasi, apakah itu perbankan. Biasanya sih perbankan ya. Kalau di Amerika lebih canggih, mereka sindikasi. Nah, jadi yang berhutang itu siapa? Nah, kalau dalam LBO, ini sangat unik ya. Perusahaan, misalnya si A mau beli perusahaan B dengan hutang. Nah, kalau pembeliannya berhasil, yang nantinya berhutang itu perusahaan B. Nah, kalau misalnya setelah dibeli, kemudian perusahaan B-nya bangkrut, maka resiko kebangkrutan itu ditanggung oleh sindikasi yang memberikan pinjaman. Nah, karena itulah kalau misalkan LBO, ya hutang LBO, itu ratingnya rendah dan kadang-kadang non-investment grade gitu. Karena dia ratingnya rendah, non-investment grade, bunga yang diberikan harus sangat tinggi. Nah, kemudian ketika suatu perusahaan eh, dia jadikan jaminan untuk pinjaman dan pinjamannya dapat terus perusahaan itu bayar, otomatis hutangnya masuk ke dalam pembukuan perusahaan. Hutangnya jadi tambah besar seperti itu. Nah, eh, kalau misalnya hutangnya tambah besar, maka cost of interest ya, cost of debt bagi perusahaan juga meningkat. Nah, dalam kasus Twitter, kalau menurut pemberitaan itu diakuisisi dengan 46,5 billion US dollar dengan kurs 15.500 itu setara 720 triliun. Ini mungkin setara Bank Mandiri kali. Jadi harga Twitter ya yang cuma orang pasang iklan sama centang biru berbayar. Sebelum Elon Musk centang birunya nggak berbayar ya. Itu 720 triliun gitu ya. Nah, kalau Bank BRI di harga 4650 juga sekitar 700-an triliun gitu. Ini saya artikel terus terang saya buat beberapa tahun yang lalu sih, bukan artikel baru gitu ya. Nah, artinya kalau Bapak Ibu semua mau beli eh, apa saham Bank BRI pada harga 4650 dengan asumsi kalau Elon Musk beli Twitter tuh masih ada kembalian 16 triliun gitu. Ya, jadi sebesar itu kira-kira size daripada Twitter. Nah, dari 46,5 billion US dollar ini, miliar US dollar, 13 miliarnya itu adalah pinjaman. Nah, ini saya ambil dari Bloomberg. Ya, 13 billion ini dari Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Mizuho, Morgan Stanley, MUFG, sama SocGen. Ya, ini kalau nggak salah Perancis. Jadi bentuknya 6,5 billion terms loan facility, ya pinjaman ada jangka waktunya. 500 million revolving loan itu mungkin kayak pinjaman yang bisa ditarik kapan aja seperti itu. Kemudian 3 billions bridge loan ya mungkin bridging. Jadi di ya ini mungkin istilah-istilah itulah. Ya kalau secure sama unsecure itu biasanya secure itu ada jaminannya, unsecure itu nggak ada jaminannya. Nah, sisanya yang 33,5 kan tadi 46,5. 13-nya itu dari pinjaman. Nah, 33,5 itu dari Elon Musk sama pihak-pihak lain yang ikut berkomitmen. Ya, jadi berbeda dengan LBO pada umumnya, di mana setelah dilakukan LBO,
perusahaannya diakuisisi, porsi hutangnya lebih besar. Nah, kalau dalam kasus Twitter ini equity-nya lebih besar. Kenapa? Karena dari 46,5, 33 setengahnya itu bentuknya equity. Ya, tapi tetap saja 13 billion US dollar itu jumlah yang cukup besar, ya, bahkan untuk ukuran Amerika. Nah, kalau di sini saya perbesar ya. Ini berdasarkan sumber dari Reuters, yang ikut-ikutan Elon Musk siapa sih gitu kan. Nah, ini eh, ada, sorry, biar lebih kelihatan ya. Ya, ada yang 25 juta dolar, 400 juta dolar, 360 juta dolar, 100 juta dolar gitu. Wah, gila ya. Kalau 100 juta dolar itu sudah 1,5 triliun loh, gitu. Kayak naruh gitu cuma ini aja. Ya. Termasuk juga ada perusahaan kripto, apa yang penyedia uang kripto seperti itu, maksudnya apa? eh, Ya kripto mainan gitulah, kayak Binance itu juga ada, Brookfield, ini segala macam gitu. Nah, kalau yang agak gede itu eh, Larry Ellison ya. Larry Ellison ini juga apa? Foundernya ke Oracle bareng sama Elon Musk, dia 1 billion US dollar. Kemudian yang agak besar juga Sequoia Capital, ini juga aset manajemen besar di Amerika, 700 juta dolar ya dari Phi Capital dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ini juga yang paling besar dari Arab Saudi, dari apa? Pangkalan Arab Saudi, Al Walid bin Talal itu 1,89 billion. Nah, jadi Elon Musk plus konsorsium dari apa? Teman-temannya lah gitu ya, orang-orang yang percaya dengan dia, eh, sama-sama membuat Twitter menjadi take private companies. Jadinya dia perusahaan TBK, dibeli semua saham yang ada di bursa, kemudian perusahaannya jadi perusahaan tertutup. Nah, akuisisi ini menjadi take private terbesar keempat dalam sejarah keuangan sampai dengan tahun itu ya. Nah, angkanya kenapa 39,7 bukan 44 yang disebutkan di awal? Karena Elon Musk itu dia sudah punya kira-kira 10%. Jadi Elon Musk itu dia nggak keluar uang 44 total. 13 pinjaman, sisanya itu dari temannya, 4-nya itu dari uangnya dia sendiri gitu. Nah, jadi sampai dengan tahun 2022 itu yang terbesar keempat, nomor satunya itu Atlantia dibeli sama Blackstone, TXU dibeli sama KKR, Telkom Italia dibeli sama KKR, kemudian baru Twitter dibeli senilai 39,7 billion US dollar gitu. Nah, apa sisi negatif daripada leverage buyout? Hutang sebesar 13 billion itu akan masuk ke dalam laporan keuangan Twitter. Jadi tadi 700-an triliun akan jadi hutang. Namanya hutang pasti ada bunga. Nah, tadi sudah saya sebutkan, karena ini leverage buyout itu ratingnya non-investment grade, nggak selalu sih, tapi umumnya. Kemudian apa namanya, ratingnya rendah, maka harus bayar bunga yang sangat tinggi. Dari artikel-artikel yang saya baca, diperkirakan bunganya itu berkisar 10-16% per tahun. Bahkan untuk ukuran Amerika ini bunga yang sangat mahal, karena kalau mereka ibaratnya Fed Fund Rate-nya cuman sekarang sih agak tinggi ya, 5,5% gitu kan, 5%-an, ya hutangnya itu eh, mungkin 6, 7, 8. Ini sampai dengan 10 sampai 16% itu sangat mahal gitu. Nah, jadi kalau dengan 13 billion kita kali 10%, dapatnya 1,3 kali 16% 2 billion. Jadi satu tahun itu harus bayar untuk bunganya aja 20 sampai 30 triliun. Ya. Nah, sebelum sebelum dibeli sama di leverage buyout kan, Twitter juga sudah punya hutang. Nah, biaya bunga hutangnya kira-kira 50 juta dolar, 775 miliar. Jadi bayangkan saya yang tadinya bayar biaya interest expense 775 miliar, begitu dilakukan LBO ini bayarnya jadi 20 sampai 30 triliun. Jadi peningkatannya itu nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, 30 sampai 40 kali lipat. Nah, karena ada biaya bunga yang sangat tinggi, pada waktu dia take over ya tentu harus segera hemat kos. Apa yang dia lakukan? Dia perampingan biaya besar-besaran, perampingan karyawan besar-besaran. Waktu itu dia PHK 50% karyawan. Nah, eh, kemudian setelah dia PHK kan dia juga perlu segera cari penghasilan. Salah satu yang dia lakukan adalah ya tadi itu, membuat centang biru berbayar. Terus terang saya salah satu yang langganan di awal sih karena saya senang sama Twitter dari dulu. Walaupun namanya berubah X, saya tetap suka sih gitu. Karena dia lebih eh, tulisan. Kalau gambar ya memang ada di Instagram, TikTok gitu.
Nah, dengan hutang sebesar itu tentu eh, nggak cuma sekedar cut cost, naikin income, butuh manajemen yang tangguh gitu ya. Dan bisa secepatnya menghasilkan keuntungan. Dan terus terang ya, kalau bukan Elon Musk ya mungkin eh, belum tentu konsorsiumnya bisa terbentuk membiayai itu. Belum tentu juga orang mau kasih pinjaman, belum tentu juga orang mau ikut-ikutan. Jadi kalau eh, ada faktor Elon Musk inilah menurut saya transaksi ini bisa berhasil. Nah, berdasarkan data dari makro Axis ini dari tahun 10 tahun terakhir ya, Twitter itu hanya untung 2 tahun, yaitu 2018 dan 2019. Selebihnya itu rugi gitu. Nah, jadi apa namanya? Apakah Elon Musk membeli suatu perusahaan yang menguntungkan? Ya enggak juga. Ya, 10 tahun terakhir cuma 2 tahun untung. Saya juga nggak yakin untungnya dari mana gitu ya. Apakah karena tahun politik atau hal yang lainnya. Dan kalau sudah untung, kenapa bisa langsung rugi segitu banyak lagi? Jadi sebetulnya perusahaan ini kalau dari sisi laba bersihnya kita harus mengakui tidak begitu efisien manajemen-manajemen yang sebelumnya. Nah, perbankan yang menyediakan pinjaman ke sindikasi LBO ini sebenarnya juga dapat melakukan manajemen resiko. Jadi kan bank kasih pinjaman sindikasi tadi kan. Kalau misalnya banknya merasa, waduh ini resikonya tinggi juga ya, saya mau kurangi resiko saya gitu. Nah, dia bisa bungkus hutang-hutang itu, kemudian dia keteng kecil-kecil-kecil, dia jual ke investor. Nah, kalau di Amerika namanya uh, sekuritisasi aset, ya, aset securitization. Jadi ibaratnya dia punya pinjaman-pinjaman dibungkus jadi produk. Ya, kalau di Indonesia bisa seperti reksadana penyertaan terbatas, bisa seperti KIK-EBA gitu ya. Atau kalau dire sih kurang tepat sih. Tapi mungkin lebih tepat ADPT lah atau D-Infra atau KIK-EBA. Jadi produknya dibungkus, kemudian KIK-EBA-nya diecar kepada investor. Nah, dengan sistem keuangan yang sudah sangat canggih seperti Amerika seperti ini sangat dimungkinkan. Di Indonesia bisa nggak? Bisa, tapi ya eh, reksadana sektorial itu sangat jarang sih. Kebanyakan lebih deal antar investor. Nah, demikian tentang LBO. Semoga membantu Bapak Ibu mengerti tentang aksi korporasi yang satu ini. Ya, sangat jarang, tapi kebetulan ada satu yang really stand out, yaitu dari dalam studi kasus Twitter dibeli sama Elon Musk. Nah, demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.